Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah isu strategis saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Di antaranya, potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, serta posisi ASEAN terhadap konflik di Gaza, Palestina. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis Garuda TV, Fani Agnia. Ya, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia dari tanggal 26 hingga tanggal 28 Oktober 2025 mendatang. Tentu agenda pada konferensi tingkat tinggi ini menjadi tujuan utama dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan kerjasama dan juga memperluas peran aktif utamanya dalam beberapa kawasan. Tidak hanya dengan kawasan di Asia Tenggara saja, namun juga dengan mitra di ASEAN, yang mana kita ketahui juga bahwa agenda hari ini tidak hanya KTT ASEAN namun juga ada sejumlah KTT mitra ASEAN. Dapat saya gambarkan kepada Anda pemirsa bahwa memang agenda di hari pertama ini tadi di pagi hari diawali dengan opening ceremony yang memang membuka dari KTT ke-47 ASEAN. Dalam tahun ini memang KTT mengangkat tema Inclusivity and Sustainability, sehingga dari topik-topik yang akan dibahas nantinya juga berkaitan dengan tema yang dibangun di tahun ini oleh tuan rumahnya yaitu Malaysia. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa memang kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini juga tentu untuk memperkuat kerjasama strategis dari berbagai bidang, utamanya dalam bidang ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Yang kita ketahui pemirsa bahwa memang agenda hari ini juga tidak hanya KTT ASEAN saja ya, ada sejumlah KTT lainnya. Yang pertama ada KTT ke-28 ASEAN Plus 3, yaitu ada RRT, Jepang, dan juga Republik Korea. Kemudian ada KTT ke-20 Asia Timur. Selanjutnya ada KTT ASEAN dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa topik pertemuan lainnya. Memang dalam agenda hari ini juga yang menarik adalah Indonesia menyambut dengan adanya Timor Leste bergabung ke dalam anggota penuh ASEAN. Kita ketahui tadi di awal opening ini ada 11 pemimpin negara yang turut hadir dan juga berfoto bersama membuka KTT ASEAN yang diharapkan bisa terus memperkuat adanya solidaritas antar negara, dan tidak hanya itu juga tentu untuk bisa membangun kerjasama yang baik. Nah pemirsa, hingga saat ini memang untuk acaranya masih berlangsung, bahkan nanti diagendakan kurang lebih hingga pukul 20 waktu setempat. Nantinya kami akan terus menginformasikan kepada Anda apa saja poin penting dan juga apa yang dibawa oleh negara Indonesia dalam KTT ke-47 ASEAN ini. Sementara itu, Fani Agnia dari Kuala Lumpur, Malaysia melaporkan.